Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, balik lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya mau membuat tutorial mengenai cara mengganti air radiator pada mobil Honda CR-V generasi ketiga. Kenapa diganti? Karena kebetulan ini mobilnya udah 117.000 km. Jadi saya mau ganti karena memang rekomendasinya adalah mobil coolant radiator itu, atau bahasa gampangnya aja air radiator, sebetulnya bukan air ya, itu coolant radiator itu diganti per 200.000 km atau dalam 120 bulan. Nah, berhubung mobilnya belum 200.000 km tapi bulannya atau jangka waktunya itu sudah hampir, karena mobilnya tahun 2010 berarti sudah 11 tahun ya. Saya mau ganti aja biar biar radiatornya sehat. Jadi gini, kenapa ada juga yang bilang nggak perlu diganti kan coolant, selagi dia nggak bocor kan nggak masalah. Ya nggak kayak gitu juga, karena kan umur coolant tuh ada batasnya juga. Buktinya di kalau teman bisa lihat, nanti saya lihat kan di kap mesin, lihat aja di kap mesin mobil teman-teman tuh ada bacaan kalau untuk mengganti coolant itu disarankan per 200.000 km untuk pergantian coolantnya atau kuras coolantnya. Jadi nanti setelah diganti yang dari bawaan pabrik ini kan mobil ini kan nggak pernah diganti dari bawaan pabrik. Nah, itu diganti per 40.000. Nah, jadi dari pabrik coolant yang udah diisi itu gantinya per 200.000, setelah kita kuras kita ganti itu gantinya per 40.000 jadinya. Nah, nanti kita bedakan coolant yang udah berusia 11 tahun ya kurang lebih ya, dengan air coolant yang baru kita isi nanti. Nah, efeknya apa ke mobil? Ya mungkin efeknya nggak terlalu signifikan ya, tapi setidaknya kita menjaga komponen pendinginan mobil kita. Jadi seperti radiator, water pump atau selang inlet water pumpnya nggak korosi, karena umur coolant itu juga ada batasnya ya. Oke, gimana cara kurasnya? Simak terus videonya. Untuk kalian yang belum subscribe, mohon di subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin videonya. Oke geng, nah ini dia geng ya. Jadi kenapa saya mau ganti, karena memang rekomendasinya dari pabrik itu harus diganti setiap atau setelah 120 bulan atau 200.000 km. Jadi mobilnya memang belum 200.000 km, tapi kalau untuk tahunnya mobil ini berarti sudah 108 bulan ya, 108 bulan ya, atau udah 10 tahun. Jadi saya pilih untuk ganti aja. Nah, setelah itu kalau sudah kita kuras nanti itu kita gantinya per 40.000 atau per 24 bulan, mana yang lebih dulu tercapai ya. Oke geng, jadi sebelum proses penggantian coolantnya, kalian pastikan mobil kalian dalam kondisi dingin, jangan sampai dalam kondisi panas ya, atau kalian dari bepergian terus kalian lakukan cara ini, nanti otomatis kan coolantnya panas, takutnya kena ke tangan nanti. Jadi pastikan kondisi mobil kita dalam keadaan dingin ya geng. Oke, dipersiapkan pertama wadah untuk menampung coolant yang akan kita keluarkan dari radiator nanti, dan juga untuk mengetahui perbedaan coolant yang sudah kita kuras dengan coolant yang akan kita kuras nantinya ya geng ya. Jadi kita siapkan ember sebagai wadah, dan juga pastinya adalah coolantnya. Di sini saya pakai merek Top One karena ini yang tersedia di daerah saya. Kalau kalian punya tempat kalian ada yang jual merek Honda, mungkin lebih baik gunakan merek Honda, tapi pada dasarnya kalau coolant ini sama aja ya. Dia kan cuman sebagai cairan pendingin mesin. Jadi saya pakai di sini yang merek Top One. Saya pakai yang merek Top One sebanyak ini 1 galon ini 4 liter, saya pakai 2 galon 8 liter. Jadi cara pertama kita buka tangki air cadangannya. Jadi ini kebetulan aki mobil saya sudah upgrade,
jadi saya pakai aki yang besar, jadi saya harus buka cover yang plastik yang di sini. Kalau kalian yang masih pakai aki standar nggak perlu buka ini ya. Itu caranya gampang. Kalau kita mau buka tangki air cadangannya itu tinggal kita tarik ke atas saja ya. Nah, seperti ini. Nanti ini kita cuci ya. Nah, ini nanti selangnya juga kita lepas. Ini dia penampakannya ya geng ya. Ini nanti kita bersihkan, kita cuci menggunakan air biasa. Nanti kita taruh dulu. Nah, setelah itu kita buka keran radiatornya geng ya. Jadi keran radiatornya susah ya kelihatan kalau kita dari bawah aja ya. Oke geng, jadi ini penampakan kerannya. Ini dia keran radiatornya. Jadi ini kita buka. Ini kan keras, jadi kalau keras seperti ini gunakan tang nanti untuk cara membukanya, tapi pelan-pelan ya, jangan sampai patah. Dan embernya nanti kita taruh di bawah sini supaya nggak meluber kemana-mana. Oke. Ini kita putar nanti berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi nanti air radiatornya, air coolant-nya akan keluar dari sini. Air coolant-nya. Ini geng, kita pakai tang karena keras sekali. Kita pelan-pelan ya. Oke. Kita longgarkan aja, kemudian kita keluarkan. Nah. Pegang ya, keluar. Nah, ini dia airnya. Keruh ya geng, ya agak keruh sih. Oke geng, untuk mengeluarkan semua sisanya kita buka, tutup radiatornya. Apa namanya, coolernya keluar semua sampai benar-benar udah nggak ada yang netes lagi, baru kita masukkan coolant yang baru ya geng ya. Jadi kita tunggu sampai benar-benar nggak ada air coolant yang menetes. Nah, sambil menunggu coolant kita kuras, kita bersihkan tabung coolant cadangannya. Ini kita bersihkan pakai air biasa, nggak apa-apa ya geng ya. Kita bersihkan, kita cuci aja nih ya. Oke geng, kalau udah nggak ada lagi coolant yang netes dari keran pembuangannya ini kita pasang lagi ya. Nah, oke, sudah terpasang. Oke, geng. Tadi jadi udah saya masukkan tadi galon pertama, ini udah habis. Ini dia kurasannya. Itu yang lama tadi, ini yang kedua. Cuman nggak sempat nggak ke-record tadi karena baterai HP saya low bat. Saya nggak lihat pula tadi. Jadi udah saya kuras. Sekarang kita masukkan coolant yang barunya. Jadi ini udah nggak kuras lagi ya. Jadi kita masukkan yang baru. Tapi sebelum kita masukkan yang baru ke radiator, jadi kita ambil sampelnya nanti untuk coolant yang baru.
Oke, kita ambil sampelnya ya, kita buka, ambil sampelnya sedikit. Jadi kita nanti saya tunjukkan perbedaan coolant yang baru dengan yang lama. Ini ya. Nah, oke geng, ini coolant yang baru, ini wadahnya. Nah, untuk coolant yang lama nanti kita pakai ini ya, itu dia. Oke. Oh iya, jadi sebelum kita ngisi coolant yang baru ke radiator, kita penuhin dulu yang di tangki cadangan sampai di batas maksimalnya ini. Jadi kita isi sampai batas ini, nanti kita pasang tabung coolant cadangannya. Oke geng, ini udah saya isi sampai batas maksimal. Nah, bisa lihat isinya sampai batas maksimal ya, jangan sampai penuh ya. Oke, jadi kita pasang ke dudukannya sekarang ya. Jangan lupa pasang selangnya ya geng. Oke, jadi kalau udah terpasang tabung cadangan coolantnya, baru kita isikan coolant yang baru ke radiator. Pastikan penuh ya geng. Kalau radiatornya sudah terisi dengan coolant yang baru, udah penuh, kita nyalakan mesin kurang lebih sekitar 5-10 menit. Dan radiatornya jangan ditutup dulu, kita lihat apa masih ada udara yang terjebak di dalamnya biar udaranya keluar. Oke geng, jadi kita biarkan dulu sekitar 5 menit di posisi idle. Ini lihat radiatornya penuh, jangan kita gas dulu, kita lihat apakah ada gelembung-gelembung udara. Nah, itu ada gelembung udara, jadi masih ada ruang kosong yang di radiator, nanti dia akan terisi dengan coolant yang baru. Jadi kita biarkan dulu ya. Masih ada gelembung-gelembung udara ya geng ya. Nanti kita tunggu sampai sudah tidak ada lagi gelembung udara. Oke, udah normal ya geng ya, nggak ada gelembung-gelembung udara. Ini udah panas radiatornya, coolantnya. Jadi kita tutup radiatornya. Nah, kita lihat juga di sini suhu normal ya geng. Dari garis tengah itu kurang 2 bar, berarti normal, nggak ada masalah. Berarti proses ganti coolant radiatornya atau kuras coolant radiatornya itu udah selesai. Nah, bisa lihat normal. Tadi udah panas juga coolantnya, udah sampai titik didihnya itu, cuman kipasnya belum nyala ya. Jadi ini dia hasil dari kita kuras coolant radiator, bisa terlihat ini adalah coolant yang lama. Oke geng, kotor ya, warnanya jadi lebih hijau. Kemudian ini dia coolant yang baru, lebih bening. Nah, dan efeknya ternyata juga ada ke mobil, dia kipasnya mutar lebih lama.
daripada biasanya. Jadi saya kalau pakai sebelum diganti tadi, kalau kita nggak ngidupin AC, kipasnya mungkin kalau dia hidup di sekitaran 8 sampai 10 menit, tapi ini sekitar 15 menit sampai 17 menit baru kipasnya mutar. Jadi lebih lama mutar kipasnya karena ya memang coolant-nya baru, jadi otomatis untuk mencapai suhu mesin memutar kipas jadi lebih lama. Oke geng, jadi demikian hasil dari pengurasan coolant pada radiator mobil saya. Bisa terlihat perbedaan coolant yang baru dengan coolant yang lama. Jadi fungsinya adalah kita melakukan kuras atau pergantian coolant itu adalah untuk menjaga sistem pendinginan yang ada di mobil kita, ya, seperti water pump, inlet water pump, dan radiator tentunya. Jadi memang lebih baik kita ganti sebelum radiatornya bocor atau mampet. Jadi juga untuk kalian yang udah terlanjur pakai air biasa di radiatornya, bukan berarti nggak bisa pakai coolant. Bisa pakai coolant, tetapi harus dikuras dulu dengan cairan khusus, cairan kuras radiator, baru diganti coolantnya. Ada cairan untuk kuras radiator itu namanya radiator flush kalau nggak salah. Dan terus inlet dari water pump mobil kalian itu harus diganti biasanya, karena biasanya kalau kalian udah pakai air biasa itu timbul karat di sekitar inlet water pumpnya itu. Jadi itu harus diganti dulu baru kalian bisa pakai coolant. Jadi bukan serta-merta kalian yang sebelumnya pakai air biasa untuk radiatornya kalian langsung ganti coolant, langsung kuras, itu nggak bisa. Jadi itu bisa menimbulkan mampet di radiator kalian. Jadi lebih baik kalau kalian mau pakai air biasa, ya airnya aja yang diganti rutin berapa kali gitu, misalnya 15.000 atau 20.000, lebih cepat frekuensi pergantian cairan pendingin radiator kalian. Karena pada dasarnya sebetulnya itu sama, fungsinya adalah untuk mendinginkan radiator tersebut. Tapi yang jadi membedakan, coolant ini adalah cairan khusus yang sudah diberikan formula supaya maksimal pendinginannya terhadap radiator. Karena kalau air itu titik didihnya ada di 100 derajat Celcius kalau air biasa ya. Sementara kalau coolant itu titik didihnya dia lebih lama daripada air biasa. Jadi itu yang membedakan. Sementara kalau fungsinya sama-sama mendinginkan, cuman hanya bedanya di coolant itu ada formula khususnya. Oke geng, jadi saya pakai 2 galon 8 liter berarti. Jadi liter pertama saya untuk kuras, saya tidak kuras menggunakan air biasa, karena ya kalau kita pakai air biasa pasti airnya ada yang ngendap sedikit di situ, jadi itu bisa menimbulkan korosi. Itu opini saya ya. Jadi saya pakai 2, habis masih sisa sedikit di galon yang untuk isi tadi. Itu untuk harganya 65.000 di tempat saya, mungkin di harganya beda-beda tergantung daerah ya. 65.000, jadi total tuh 130.000 saya buka sendiri, jadi kita hanya beli coolernya aja. Oke geng, jadi demikian video pada kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Tekan tombol like jika kalian suka pada video ini, dan share ke teman-teman atau ke keluarga kalian ataupun ke siapapun yang kalian rasa membutuhkan tutorial ataupun informasi yang ada di channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk kalian yang belum, supaya saya bisa lebih semangat membuat konten-konten yang lain. Oke teman-teman, terima kasih geng-geng semua atas waktunya yang disediakan untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.